Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas Indonesia di tangan Sintayong semakin sempurna. Irak tiru langkah jitu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Supporter Malaysia cemas skuad Garuda dekati Harimau Malaya. Dan Dylan Leyden semakin dekat dengan Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Skuad Garuda Asia tergabung di grup A Piala Dunia U17 2023 bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Mereka akan memulai kampanyenya dengan menghadapi Ekuador U17 pada 10 November di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga tersebut, Kapten Timnas Indonesia U17 Muhammad Iqbal Gwijangge menjelaskan bahwa dia selalu memberikan motivasi kepada rekannya sebelum pertandingan. Dia berharap mereka bisa bertarung habis-habisan demi mendapatkan hasil terbaik di setiap laga. Selain itu, semua pemain harus fokus pada posisi masing-masing sesuai arahan pelatih. Pemain berusia 17 tahun ini berharap supporter bisa hadir saat mereka bertarung. Dengan begitu, Muhammad Iqbal Gwijangge optimis Timnas Indonesia bakal lolos dari babak penyisian grup. Dirinya tak mempedulikan jumlah gol yang mereka cetak, yang terpenting ialah fokus di setiap laga yang mereka jalani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Beberapa waktu yang lalu, skuad Garuda Asia dikabarkan akan menghadapi laga uji coba terakhir sebelum gelaran Piala Dunia U17 dimulai. Skuad Garuda Asia dijadwalkan menjalani laga uji coba secara tertutup dengan menghadapi klub asal Rusia, yakni Torpedo Moscow U17 dan digelar pada hari Minggu ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa laga uji coba melawan tim asal Rusia itu tetap digelar. Menurutnya, skuad Garuda Asia memiliki kebebasan dalam menentukan lawan uji coba sebagai persiapan. Seperti diketahui, saat ini hubungan Rusia dan Ukraina sedang memanas. Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada skuad Garuda Asia untuk menjalani laga uji coba. Erick menyadari bahwa pertandingan uji coba tersebut memiliki resiko. Kondisi ini yang membuat mereka memilih laga melawan Torpedo Moscow U17 digelar secara tertutup agar tidak menimbulkan konflik. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menggodok proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda untuk mengarungi laga bergengsi. Terdekat, skuad Aran Sintayong itu akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Jelang laga tersebut, salah satu rival Timnas Indonesia ternyata mengintai persiapan yang dilakukan Sintayong. Melalui media Tetau 24/7, publik Vietnam menyoroti proses naturalisasi yang dilakukan PSSI. Dalam laporan tersebut, mereka menyebut apa yang dilakukan PSSI untuk semakin memperkuat Timnas Indonesia sebelum berjumpa Vietnam. Jumlah pemain keturunan di tubuh Timnas Indonesia berpeluang akan bertambah lagi, di mana PSSI saat ini sedang menggodok proses naturalisasi Jaitzes dan Nathan Joaon. Diharapkan proses naturalisasi kedua pemain ini segera rampung dan bisa membela Timnas Indonesia secepat mungkin. FIFA Matchday periode Oktober sudah berakhir. Peringkat timnas setiap negara pun juga sudah diupdate oleh FIFA. Di periode ini, Timnas Indonesia tidak menjalani laga FIFA Matchday, sebab skuad Garuda memiliki jadwal laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga itu, skuad Aran Sintayong itu berhasil mengalahkan Brunei Darussalam 2 kali, yang membuat skuad Garuda berhasil mengantongi 16,95 poin. Sehingga ranking FIFA Timnas Indonesia berhasil merangkak naik ke posisi 145 dunia atau nomor 27 di Asia. Tentu hasil itu membuat supporter Timnas Indonesia merasa bahagia. Keadaan terbalik justru mengambil supporter Malaysia, di mana skuad Harimau Malaya justru mengalami penurunan ranking FIFA di periode Oktober ini. Tak tanggung-tanggung, tim besutan Kim Panggon itu merosot 3 tangga. Sebelumnya Timnas Malaysia berada di peringkat ke-134 dunia dan kini mereka ada di posisi ke-137. Hal itu disebabkan karena mereka mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan terakhir.
Bahkan supporter Harimau Malaya tak segan menyebut bahwa salah satu pemainnya, yakni Dominic Tan, sebagai biang kerok atas kegagalan timnas Malaysia meraih hasil yang maksimal. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua, di mana laga tersebut akan dihelat di Stadion Basra pada tanggal 16 November mendatang. Jelang laga tersebut pun Irak ternyata diam-diam melakukan apa yang dilakukan PSSI saat ini, yakni menaturalisasi pemain keturunan. Irak dikabarkan segera merampungkan proses naturalisasi pemain keturunan mudanya, yakni Muqtadir Majid, winger berusia 18 tahun yang bermain untuk klub Swedia Hammarby IF. Muqtadir Majid dikabarkan akan menjadi legion naturalisasi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Namun, menurut media Irak Win-Win menyebutkan bahwa sang pemain masih belum siap untuk membela timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab sesuai kesepakatan, Majid akan membela Swedia U19 di kualifikasi Piala Eropa U19 2024 terlebih dulu. Kekuatan skuad Garuda semenjak ditangani Sintayong saat ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan timnas Indonesia ini ternyata membuat tim rival benar-benar mewaspadainya. Publik Vietnam gelisah melihat kekuatan timnas Indonesia yang garis sempurna di tangan Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam boleh saja membanggakan rekor pertemuan melawan timnas Indonesia saat masih ditukangi Park Hang-seo sebagai pelatih. Namun saat ini justru gelisah akan ketakutan terhadap kekuatan Ramadan Sananta dan kawan-kawan jelang berjumpa di dua ajang bergengsi. Pasukan The Golden Star belakangan ini sering mendapatkan hasil minor semenjak ditukangi Philippe Drogin. Arsitek asal Prancis itu belum berhasil menyampaikan performa terbaik, khususnya saat terbantai di FIFA Matchday Oktober 2023 lalu. Hal itulah yang membuat publik Vietnam mewaspadai kekuatan timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Irak di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jelang laga tersebut pun skuad Garuda mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu ialah dua legenda Irak yakni Ahmed Munajat dan Ali Abdul Jabbar belak-belakan menyebut kelemahan tim besutan Jesus Casas itu. Menurut mereka, tim berjulukan Singa Mesopotamia itu memiliki lini pertahanan yang amat buruk. Ahmed Munajat memperingati pelatih asal Spanyol itu dalam hal memilih pemain untuk skuadnya. Dirinya ingin sang pelatih memilih para pemain dengan cermat. Pasalnya, sang Singa Mesopotamia akan bertarung di dua ajang bergengsi yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Ahmed menambahkan jika ia tak segan-segan mengatakan bahwa permasalahan di lini belakang seperti virus abadi untuk tim itu. Senada dengan Ahmed, Abdul Jabbar juga menyoroti keras lini pertahanan tim yang pernah ia bela tersebut. Menurut Abdul Casas, sejauh ini sudah mencoba sebanyak 15 pemain berposisi bek, namun tak ada satupun dari pemain-pemain tersebut yang tampil memuaskan. Belakangan ini supporter timnas Indonesia dihebohkan dengan salah satu pemain keturunan yang belak-belakan ingin membela timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Delano Leiden, pemain 23 tahun yang membela klub asal Belanda yakni Top Os. Beberapa waktu yang lalu, sang striker telah mengontak ketum PSSI Erick Thohir via DM Instagram. Namun tidak diketahui pasti alasan striker Belanda tersebut melakukan hal itu. Beberapa supporter pun menduga kalau dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ini terbaru, pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda itu terciduk mengikuti akun resmi PSSI dan Sintayong. Hal tersebut membuat banyak yang menduga bahwa sang pemain memang berniat untuk membela timnas. Pelatih timnas Sintayong beberapa waktu yang lalu pernah mengungkapkan keinginannya untuk mencari striker naturalisasi masa depan. Namun melihat stok striker muda di timnas Indonesia seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, apakah Sintayong tetap berburu striker baru nantinya?